Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faiza Danis dengan NIM 25050634037 dari kelas 2025B. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Pancasila antara doktrinasi dan kesadaran kritis. Apa sih Pancasila? Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman moral bagi seluruh warga Indonesia. Pendidikan Pancasila berperan penting dalam membentuk karakter dan kesadaran berbangsa agar generasi penerus mampu memahami nilai-nilai luhur bangsa. Namun, ada praktiknya pendidikan Pancasila sering berada di antara dua kutub, yaitu doktrinasi dan juga kesadaran kritis. Pendekatan doktrinatif cenderung menekan hafalan dan kepatuhan, sedangkan pendekatan kesadaran kritis mengutamakan pemahaman, refleksi, dan penerapan nilai dalam kehidupan nyata. Nah, pendidikan Pancasila sendiri yaitu adalah proses pembelajaran nilai-nilai dasar Pancasila untuk membentuk karakter bangsa Indonesia. Tujuannya menumbuhkan sikap religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan berintegritas, serta membimbing peserta didik untuk berpikir rasional, beretika, dan adil sosial. Dengan kata lain, pendidikan Pancasila bukan sekedar menghafal 5 sila, melainkan memahami maknanya secara mendalam dan menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kita juga harus tahu nih pengertian doktrinasi sendiri itu apa. Doktrinasi adalah proses menanamkan ajaran secara sepihak tanpa memberi ruang bagi peserta didik untuk berpikir kritis. Dalam pendekatan ini, siswa hanya diminta menerima, bukan memahami. Doktrinasi banyak terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru ketika pendidikan Pancasila dijalankan melalui program P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang lebih menekankan hafalan dan kepatuhan kepada pemerintah. Sedangkan pengertian kesadaran kritis yaitu sebaliknya. Kesadaran kritis adalah kemampuan memahami, menilai, dan merefleksikan nilai-nilai Pancasila secara mendalam. Pendekatan ini menekankan dialog, analisis sosial, dan tanggung jawab moral. Peserta didik dipandang sebagai subjek aktif, bukan objek pasif, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk menafsirkan nilai-nilai Pancasila sesuai konteks zaman dan realistis sosial yang dihadapi. Jadi, perbandingan doktrinasi dan kesadaran kritis yaitu pendekatan doktrinasi menekankan hafalan dan kepatuhan tanpa ruang berpikir kritis, peserta didik hanya menerima ajaran secara pasif, sedangkan kesadaran kritis mendorong peserta didik untuk memahami, menilai, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila melalui dialog dan refleksi. Jika doktrinasi menghasilkan kepatuhan, maka kesadaran kritis melahirkan pemahaman dan tanggung jawab moral. Nah, ada juga Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila bersifat ideologi terbuka, artinya nilai-nilai tidak kaku dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pancasila bukan dogma yang harus dihafalkan, tetapi pedoman moral yang hidup dan dinamis. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila harus membantu peserta didik menafsirkan nilai-nilai Pancasila secara kontekstual agar tetap relevan dengan tantangan global saat ini. Tujuan pendidikan Pancasila berdasarkan kritis. Tujuan utamanya adalah membentuk warga negara yang berpikir logis, etis, dan demokratis. Selain itu, pendidikan ini juga menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara serta kemampuan untuk mengambil keputusan moral berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, siswa tidak hanya tahu tentang Pancasila, tetapi mampu menghidupinya dalam tindakan. Nah, di sini ada studi kasus Orde Baru dan juga reformasi. Di sini ada masa Orde Baru atau doktrinasi. Yang pertama, pendidikan P4 menekankan hafalan dan kepatuhan.
Yang kedua, Pancasila dijadikan alat legitimasi politik. Yang ketiga, kritik terhadap pemerintah dianggap tidak Pancasilasis. Nah, ada juga masa reformasi atau kesadaran kritis. Yang pertama, Pancasila dipahami sebagai nilai hidup yang terbuka. Yang kedua, mahasiswa didorong berpikir reflektif dan kritis. Yang ketiga, nilai Pancasila dikaitkan dengan HAM, demokrasi, dan keadilan sosial. Jadi, perubahan ini menunjukkan pergeseran besar dari penanaman nilai yang bersifat kaku menuju pembelajaran yang membebaskan. Nah, ada transformasi pendidikan Pancasila. Transformasi pendidikan Pancasila dilakukan dengan mengubah pendekatan normatif menjadi kontekstual. Metode pembelajarannya meliputi yang pertama, refleksi nilai. Yang kedua, studi kasus sosial. Dan yang ketiga, proyek pelayanan masyarakat atau project-based learning. Dengan cara ini, peserta didik belajar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata, bukan hanya di atas kertas. Transformasi ini menjadikan Pancasila bukan sekedar teori, tetapi gaya hidup di masyarakat yang beragam. Peran pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran kesadaran kritis. Yang pertama, guru berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan mitra diskusi, sedangkan peserta didik menjadi penemu makna dan penerapan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, proses ini menciptakan pembelajaran yang dialogis dan partisipatif, bukan sekedar indoktrinatif. Jadi, semua ini ada maknanya bagi generasi muda. Bagi generasi muda, pendidikan Pancasila memiliki makna sebagai panduan moral dan arah hidup berbangsa. Melalui pendidikan kritis, generasi muda belajar untuk berpikir mandiri dan rasional, menjunjung nilai kemanusiaan, toleransi, dan keadilan, dan menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat. Pancasila menjadi kompos nilai di tengah tantangan globalisasi, teknologi, dan arus budaya asing. Jadi, kesimpulannya, pendidikan Pancasila merupakan saran penting untuk menanamkan nilai dasar bangsa, namun agar tetap relevan, pendekatannya perlu bergeser dari doktrinasi menuju kesadaran kritis. Melalui kesadaran kritis, peserta didik tidak hanya mengetahui isi Pancasila, tetapi juga menghidupi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Pancasila tetap hidup dan berkembang di hati generasi muda sebagai dasar moral dan jati diri bangsa Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.